semuanya, perkenalkan nama saya Virga Virgina Sangaji dari kelas 10 LW2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi bunyi musik. So, apa itu eksplorasi bunyi musik? Eksplorasi bunyi musik adalah upaya untuk menemukan, memahami, mengembangkan bunyi-bunyi baru dari berbagai sumber untuk menciptakan karya musik yang unik dan beragam. Proses ini melibatkan eksperimentasi dengan alat musik konvensional maupun benda-benda sehari-hari atau non-instrumen untuk menemukan suara yang berbeda. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kreativitas, memperkaya pengalaman musikal, dan mengekspresikan gagasan secara artistik. Selanjutnya ada yang pertama itu ada membranofon. Membranofon adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran membran atau selaput yang direntangkan, seperti pada berbagai jenis gendang atau drum. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul, ditepuk, ditabuh, baik menggunakan tangan atau alat pemukul khusus, dan umumnya berfungsi untuk menciptakan ritme dalam sebuah musik. Contoh membranofon yang populer di Indonesia adalah gendang, rebana, beduk, dan tifa. Oke, yang kedua ada idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber suaranya berasal dari getaran badan alat musik itu sendiri. Alat musik ini terbuat dari bahan padat yang beresonansi seperti kayu, logam, atau batu, dan dibunyikan dengan cara dipukul, digoyang, digesek, atau dipetik. Contoh idiofon yang umum antara lain adalah angklung, maracas, kolintang, dan simbal. Oke, yang selanjutnya ada kordofon. Jadi kordofon adalah jenis alat musik yang menghasilkan suara melalui senar atau dawa yang direntangkan. Bunyi dihasilkan ketika senar-senar ini dipetik, digesek, dipukul, atau ditekan. Contoh alat musik kordofon meliputi gitar, biola, piano, harpa, ukulele, dan berbagai instrumen nasional seperti gambus dan sasando. Selanjutnya ada aerofon. Alat musik aerofon adalah salah satu jenis alat musik yang memiliki sumber bunyi yang berasal dari hembusan udara yang bergetar sebab dari hasil tiupnya atau pompanya. Contoh jenis alat musik ini antaranya ada seruling, terus ada flute, recorder, klarinet, tuba, saxophone, dan juga horn. Selanjutnya ada elektrofon. Elektrofon adalah kelompok alat musik yang bunyinya dihasilkan melalui penggunaan listrik atau teknologi. Alat musik ini bisa menghasilkan bunyi murni secara elektronik seperti keyboard atau alat musik akustik yang diperkuat secara elektrik. Contoh elektrofon meliputi gitar listrik, keyboard, piano elektrik, drum elektrik, dan synthesizer. Oke, selanjutnya kita masuk ke elemen-elemen penting untuk membuat sebuah lagu. Jadi elemen-elemen penting untuk membuat sebuah lagu, yang pertama ada nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dengan frekuensi tertentu dan memiliki tingkat ketinggian yang spesifik. Dalam konteks musik, nada adalah unsur dasar yang menentukan tinggi rendahnya suatu bunyi dan membentuk melodi serta harmoni. Di luar musik, nada juga bisa merujuk pada sikap pembicara atau penulis terhadap suatu subjek yang diungkapkan melalui pilihan kata dan gaya bahasa. Selanjutnya ada melodi. Melodi adalah rangkaian nada-nada musik yang tersusun secara beraturan dan membentuk suatu kesatuan yang memiliki gagasan, perasaan, dan irama, serta dianggap sebagai unsur utama musik yang terdengar mendayu-dayu atau bernyanyi. Selanjutnya ada harmoni. Harmoni adalah keadaan tarikat secara serasi atau keselarasan antara berbagai bagian menjadi satu kesatuan yang kohesif dan menyenangkan, baik dalam musik, kombinasi nada yang terdengar indah, maupun dalam filsafat dari kehidupan sosial, kerukunan, kesepakatan, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada timbre. Timbre adalah kualitas unik suatu bunyi yang memungkinkan kita membedakan berbagai sumber suara.
seperti alat musik atau suara manusia, meskipun mereka memainkan atau menyanyikan nada yang sama pada volume yang sama. Ada irama. Irama adalah gerakan berturut-turut secara beratur atau turun naik kaku, bunyi dan sebagainya yang beratur yang terbentuk dari perpaduan bunyi dan diam dengan berbagai macam panjang waktu dan keras mempunyai tekanan untuk menciptakan pola yang teratur dan enak didengar dalam sebuah musik atau karya lainnya. Irama sering juga disebut sebagai ritme, merupakan salah satu unsur dasar yang penting dalam musik. Yang terakhir ada tempo. Tempo adalah kecepatan sebuah karya musik yang menunjukkan seberapa cepat atau lambat sebuah lagu dimainkan dan diukur dalam kesatuan ketukan per menit. Kesekian dari pembahasan materi hari ini. Terima kasih.